Dia berjalan menuju tengah hutan untuk apa tadi? Mencari makan. Jualan mak. Tepuk tangan dong. Mak tepuk tangan saya bilang ae gitu ya. Coba telah tiga ae. Dia ketemu sama teman-temannya yang lagi bangun. Salah satunya ada hewan yang pagi-pagi udah lari-lari. Apa? Kancil. Apa lagi? Yang dulu buat perang pada zaman Nabi dulu apa? Suaranya lantang sekali, kudanya lari. Ada juga temannya ayam yang bangun-bangunin orang yang ada di hutan. Bunyinya kayak gini. Bebek. Bebek. Ada juga kayak gini. Ular. Konsentrasi mak apanya? Ular. Apa mak? Enak aja. Si kura-kura ternyata ketemu sama kancil. Kancil bilang kayak gini. Hei, kura-kura, kau mau kemana? Aku mau cari makan, lapar banget perutku. Kau mau mencari makan? Iya, aku mau mencari makan. Kalau gitu, tidak usah mencari makan. Gimana kalau aku kasih makananku? Maksudnya gimana kancil? Aku tadi habis mencari makan yang banyak. Sekarang tersisa makanan yang ada di sini. Aku boleh minta? Boleh, 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 boleh. boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya gimana paman kancil? Kau harus menang lomba lari denganku. Aku kira-kira menang nggak Bapak Ibu? Menang nggak? Kalah. Menang? Kalah. Ada paman gajah yang siap-siap meniup trompetnya. Trompetnya, no. Ditarik. Trompetnya, no. Ditiup. Satu, Pura-pura siap, yo. Siap. Kancil siap. Siap. Kalau gitu, trompetnya ditiup. Satu, dua, tiga, trompetnya ditiup. Berangkat si kancil. Kura-kura dengan pelan dia berjalan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Satu, dua. Tahu siapa yang menang? Bukan, yang menang adalah Kancil. Tapi kancil Sombong. hatinya jahat bu, ngejek kura-kura kayak gini. Kura-kura kalah denganku. Sangat mudah dibohongi. Sekarang teman-teman, bantu aku ejek kura-kura yuk. Sekarang bilang kayak gini. Kura-kura lambat, bawa rumah berat. Bilang gitu ya. Satu, dua, tiga. Kura-kura lambat, bawa rumah berat. Kurang kenceng lagi. Miss bilang sama ibunya. Ibu, aku sedih banget. Sedih kenapa nak? Aku katanya diajak sama kancil diajak kayak gini. Kura-kura lambat, bawa rumah berat. Lah, gitu kok. Harus sabar. Aku sabar. Pokoknya kalau dijajah dipukul. Astagfirullah, jangan dipukul nak. Tuh, Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Apa teman-teman? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sekarang hanya kayak gini. Nah, HP-nya ditaruh. Nah, sungainya satu aja boleh kayak gini ya. Nah, sekarang goyang-goyang gini. Nah, sambil bilang, ayo kura-kura, ayo kura-kura. Ya, kencang. Tahu ada seekor hewan yang tenggelam di dalam sungai, yaitu kancil. Nah, anak-anak kayak gini bu, kalau saya dongeng siapa dia?
kancil kayak gitu, karena dia dengerin. Akhirnya kura-kura menolong, disuruh naik ke atas tembok. Hebat, si kancil bilang kayak gini. Kau yang menolongku, padahal kemarin aku sudah mengajakmu. Teman-teman, sekarang ikutin kataku ya, bilang kayak gini. Kura-kura hebat, berenang sangat cepat. Ya, sekarang 1, 2, 3. Kura-kura hebat, berenang sangat cepat. Bu, sekarang kayak Tahu. itu sederhananya cerita kalau kita memberikan edukasi ke anak-anak tentang bullying. Nah, sepeda jatuh, kitalah orang yang pertama harus menolong, walaupun kita orang pertama yang tersakiti karena dibully kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Jangan belajar suara kecil lagi, karena kalau udah terbiasa nggak bakal hilang. Suara asli jenengan pernah hilang nggak selain batuk? Nggak pernah kan? Nggak pernah lupa? Gajah Bu Kuryang, Bu Guru jadi sang Kuryang. Nggak mungkin, karena suara asli ya. Tapi kalau suara kecil bisa jadi hilang kalau lama nggak latihan. Tapi kalau sebulan masih aman. Nah, kalau suara besar udah bisa sebulan, baru transisi 3 suara. Aku, oku, aku. Kalau udah bisa, belajar suara lain. Gitu, suara kakek-kakek misal. Kakek, aku mau cari makanan. Kakek mau ikut nggak? Oh ya, kakek mau ikut sama kamu. Kalau tidak, aku mau peluk kakek. Sini cucuku. Kakek, kakek, Kakeknya dipeluk, sarungnya melorot. Kecil dong. Gitu ya. Jadi belajar suara kayak gitu, Mak, ya. Lalu yang kedua, suara instrumen. Nah, instrumen sebenarnya nggak wajib, sunnah. Kalau lagi pementasan besar, boleh pakai instrumen. Misal instrumen ada pohon jatuh. Nah, Kak, cari aja di YouTube suara tegang. Nah, kayak gitu. Ya, ini sunnah. Jadi nggak perlu didalami banget. Karena kita nggak mungkin dongeng ke anak kita pada suatu hari. Kita Ibu setel MP3. Udah. Ada Sobi COD gitu, nah mungkin ya gitu. Jadi nggak perlu belajar, ini wajib ada ya. Apalagi suara-suara pendukung lainnya kayak gini, suara hewan, suara buka pintu, itu wajib ada untuk warna di dalam dongeng gitu. Pagi-pagi anak kecil itu terbangun dan ia membuka pintu kamar mandi untuk segera mandi dan berangkat sekolah. aku mandi dulu. Enaknya kalau punya rumah di desa. Tuh, coba lihat Bu. Itu apa? Coba Ibu lihat. Itu. Bu, jangan dilihat ya Anda ya. Itu ada kendaraan di atas sawah lagi terbang. Kendaraannya terbaling-balingnya di atas. Apa namanya? Helikopter. Helikopter. Kok pesawat Bu? Helikopternya terlihat. Aku senang banget lihat helikopter. Mandinya ntar dulu. Aku mau lihat helikopter. Helikopternya terbang. Helikopter minta duit. Nah, kayak gitu. Nah, itu suara-suara tambahan wajib ada di dalam mendongeng. Ya. Bumbuin aja. Misal, ada kancil yang sedang berlari. Nah, gitu-gitu aja. Itu kok ada suara tiup-tiup? Ya, itu namanya transisi nah ya. Ya, udah gimana dengerin ya. Lalu kancil berangkat. Ibu itu suara apa? Suara jalannya gajah. Emang aja jalannya kayak gitu? Kalau nggak pakai kursi roda kayak gitu jalannya. Suara apa itu Bu? Suara kentutnya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi
komposisi warna suara itu harus hadir di dalam cerita. Jadi nggak cukup kalau kita dongeng hanya suara besar, suara kecil, suara asli, kalau nggak ada warna-warna lain di situ. Ya, coba sekarang semuanya tangannya kayak gini. Kalau ke langit-langit ditempelin, ditempelin. Langit-langit mulut katanya, bukan langit-langit ini ya. Nggak nyampe. Gitu ya. Langit-langit mulut. Terus naskahnya tulisannya u gitu. Bukan uyuk ya, tapi yang nantinya kalau ditarik bunyinya kayak gini. Kayak gitu. Nggak apa-apa, memang ada ayam yang mau mati suaranya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau nggak sama nggak apa-apa ya. Pertama, ketika mendongeng kayak gitu. Pada suatu hari seekor ayam berkokok. Dia membangunkan anak kecil yang bernama Siti. Bisa kayak gitu. Itu bisa menjadi pewarnaan pertama dalam mendongeng. Tinggal nanti menambah pewarnaan yang lain di dalam situ. Oke? Diceritakan seperti ini. Malin kecil, terus dia patuh sama ibunya. Jadi sebelum Malin pergi, itu bisa si ibunya bilang kayak gini, Malin, besok kalau kamu besar, ingat pesan ibu, jangan durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Iya, pergi nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi menaiki kapal. Nah kayak gini kapalnya, gitu ya. Kita kalau mesinnya kayak gitu namanya. Pulang, ketika dia pulang, dia bertemu dengan nenek-nenek yang kumuh, yang jelek. Lalu dia ingat, Ini kayak ibuku, tapi ibuku kayak ini. Tapi kata ibu pesannya jangan durhaka sama orang. pesan itu diulangin terus. Dan kita di akhir cerita nggak perlu kasih pesan moral. Nah, anak-anak, pesan moralnya apa tadi? Nggak perlu, pendongeng nggak wajib nyampaikan itu. Kita harus memberikan ruang bebas untuk anak-anak mengartikan cerita itu sendiri. Karena arti cerita yang kita bawain pasti anak-anak punya arti sendiri. Oh, ini bukan durhakanya, tapi ini tentang sopan santunnya, misal kayak gitu. Oh, ini bukan durhakanya, tapi ini perkara kerja keras, dia mau bekerja di luar untuk orang tua, misal gitu. Oh, ini bukan durhakanya, ini tentang bagaimana kita menghargai istri dan menghargai ibu. Penting mana? Nah, misal kayak gitu, ya kan? Jadi anak bebasin aja untuk mengartikan cerita yang kita sampaikan itu. Nah, di sini cerita sederhana dan ringan itu bisa diciptakan dengan repetisi dan dalam pesan moralnya. Nah, kayak gitu. Kalau cerita kayak ini tadi kura-kura sama kancil tadi tentang mengejek. Ada satu kalimat yang diulang-ulang. Apa tadi? Kura-kura lambat bawa rumah berat. Lemah dengan kalimat yang berbeda, yang awalnya negatif jadi positif. Kura-kura hebat berenang sangat cepat. Anak-anak pasti, oh ini ceritanya kayak gitu ya. Nah, ini terkait isi cerita. Jadi langkahnya jenengan semua besok kalau lagi ngikutin lomba anak-anak, cari referensi aslinya tentang kalau sudah ada Sarip Tanggoso. Nah, cari Sarip ini pakai bahasa yang mudah. Nah, susun lagi, cari jokes yang ada di situ. Misal Sarip mau perang, akan aku bunuh kamu. Jangan, aku takut. Jangan takut. Takut, Jangan takut. takut, takut, jangan takut. Kau kebalikan. Nah, bisa kayak gitu. Nah, itu bisa dengan cerita-cerita kaku, ya. Kita bisa kasih guyonan-guyonan di situ. Misal cerita Sirah tentang lahirnya Nabi Muhammad. Tentang raja siapa yang jahat itu? Abraham. Raja Abraham bersiap-siap mengumpulkan pasukannya. Pasukan.
Hari ini kita harus menghancurkan Ka'bah. Aku sudah membangun bangunan yang sangat besar, tapi manusia masih beribadah di Ka'bah. Aku tidak suka. Kalian siapkan senjatanya. Siap-siap. Aku udah siap, Komandan. Aku juga udah siap. Kayak gitu. Kalau gitu siapkan senjata yang paling tajam. Aku membawa tombak. Hebat. Kau membawa apa? Aku membawa samurai. Hebat. Kau membawa apa? Aku membawa senjata yang paling tajam sedunia tapi kecil mematikan. Apa itu? Jarum pentul. Itu boleh di dalam cerita Maulid Nabi. Itu boleh kita ceritakan kayak gitu. Kalau gitu, sekarang kita berangkat. Siap, Komandan. Berangkat pasukan Abraham berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. berangkat. Tepuk tangan semuanya. Ada yang ketinggalan. Raja, aku ketinggalan. Berangkat naik kuda. Kudanya habis. Naik gajah. Kacanya habis dan dipakai. Kalau gitu lari. Siap, Komandan. Lari. Kita bisa. Mau sampai di Ka'bah, Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Baru tuh dimasukkan alam taro kaifa Fa'ala Allah rabbuka menurunkan burung apa, Nak? ababil. Ah, burung emprit. Nah, ini Apa? boleh kita kayak gitu boleh. Burung ababil mengambil batu yang panas, dilempar di pasukan gajah. Raja. Pasukan. Nah, gitu bisa dimasukkan. Dengan hal seperti itu, anak-anak lebih mudah. Oh, Maulid Nabi itu kayak gitu, gitu. Tapi kalau kita cerita ke anak-anak, dulu ada Raja Abraham, dulu itu punya pasukan yang banyak, bla 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 bla, terus hancurin Ka'bah, gajahnya besar-besar, terus Allah turunin burung ababil, terus kalah gajahnya. Nah, itu Nabi Muhammad lahir di hari Senin, bla bla bla. Nah, itu kurang berwarna, gitu. Dongeng itu bisa menciptakan hal seperti itu. Makanya, yang pertama, cari cerita aslinya, lalu tulis kembali, gitu. Kalau udah tulis kembali, baru gunakan koreksi bahasa. Ini kayaknya berat deh. Contoh ini, halusinasi itu berat ke anak-anak, kayak itu. Pemilihan yang tepat itu pikiran. Misalnya ini, Aku akan menebang pohon. tiba-tiba ada angin yang datang, kakek-kakek yang memberikan pesan kepada orang yang menebang pohon. Anak muda, jangan menebang pohon. Jaga lingkungan sama dengan menjaga kehidupan. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kehidupan. Kakek hilang. Mungkin ini halusinasiku saja. Itu berat, ya bahasa halusinasi. Bisa diganti. Ini mungkin pikiranku saja. Bisa diganti kayak gitu. Besok mendampingi lomba mendongeng itu masuk ke dalam isi cerita. Jauhi opening yang bertemplate. Sekarang opening template itu ada dua, salam sama pantun, gitu. Satu, assalamualaikum. Gitu. Yang kedua, pasti pantun, gitu. Ya. Nah, besok kalau dengan dampingi anak-anak lomba, FLS kan udah lewat nih. Mungkin tahun depan atau habis ini ya, lomba bertutur. Itu bisa dikasih opening mau cepat bisa. Atau drama, contoh cerita tentang Sarita Maoso keluar waktu dimulai, gitu ya kan? Juri tahu Sarita Maoso? Nggak tahu. Tahu Sari tahu? Nggak tahu. Sari. Itu Sari. Coba lihat. Misalnya gitu. Itu bisa dibuka pembukaan dengan semi drama atau pembukaan dengan jula-juli bisa kayak gitu. Pembukaan dengan tarian bisa. Nah, kayak gitu. Itu dongeng itu bisa bervariasi seperti itu. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya setelah isi cerita berarti apa? Dia itu keluar dari rumah
Dia nggak suka makan sayur. Aku nggak mau makan sayur. Sayur itu pahit. Kata anak jerapah kayak gitu. Lalu dia pergi ketemu sama paman monyet. Di titik pertama dia ketemu sama paman monyet, lagi lompat-lompatan. Wah, paman monyet hebat banget bisa lompat-lompatan kayak kita. Emang paman monyet makan apa sih? Aku makan apa? Iya, paman makan apa? Aku suka makan sayur. Suka makan sayur. Kalau kau suka makan apa, anak jerapah? Enggak, paman. Aku mau pergi ya. Pergi. Dia pergi ketemu sama paman kuda yang sedang berlatihan lari. Paman kuda hebat banget lari-lari. Aku juga mau meskipun leherku banyak. Aku juga mau lari cepat. Emangnya paman suka makan apa sih? Aku suka makan sayur. Apa? Aku suka. Makan sayur. Pergi lagi Ketemu paman gajah yang sedang mengangkat bongkahan kayu pakai hidung. Dia tanya lagi. Kaca hebat banget. Emangnya makannya apa sih kaca? Aku suka makan sayur. Monyet sayur, kuda sayur, kaca sayur. Tapi kalau sehat harus aku suka makan sayur. Nah, dari repetisi pesan ini, kita nggak perlu ngasih pesan moral lagi di belakang. Anak ini mata berdarah. Kasih kakek pergi. Iya, dia pergi. Sebenarnya dia lagi asik main HP, main Mobile Legend. Muncul lagi kakek-kakek lagi kasih pesan yang sama. Nah, main HP bikin mata berdarah. Dari pesan yang terulang, anak-anak pasti terngiang-ngiang. Saya yakin kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya media. Nah, itu dongengnya. Kita itu kayak donat. Nah, diri kita bisa menjadi media untuk anak-anak. Jari bisa, terus tubuh kita bisa, terus apapun yang ada di sekitar kita juga bisa, kursi dan lain-lain. Jadi jangan pernah memiliki mindset kalau orang yang bawa boneka itu pasti pendongeng, kayak gitu. Dan jangan pernah memiliki ini nggak dongeng, orang nggak bawa boneka, padahal dongengnya bagus. Ini nggak dongeng ini, masa bawa gamelan, bukan pendongeng ini. Nah, kayak gitu. Jadi boneka itu bukan media patehnya dongeng, dia hanya topping-topping yang membumbui itu. Nah, sejatinya gizi bukan yang bertopping. Topping itu hanya pewarnaan aja di dalam makanan, kayak gitu ya. Media saya rasa kita nggak perlu dalam-dalam, kita pelan. Nggak usah. Dia ketemu sama monyet, dia menyapa dengan monyet. Monyet, kamu lagi ngapain di atas? Di atas. Bukan, atas bukan aja naik. Bener kisah naik. Dewan juri langsung tembak aku di sini ya. 1, 2, 3. Yang kena dewan juri. Tembak also. Kayak gitu. Jadi ada interaksi sama dewan juri, gitu. Supaya cerita kita berwarna. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir apa berarti kalau si aksi panggung. Aksi panggung. Akrobat. Ya. Nah, anak-anak hadir di dalam cerita seperti ini. Aku menemukan anak kecil. Anak kecil, kau mau ikut denganku? Dia mau ikut denganku. Kalau begitu, sekarang coba teriak. 1, 2, 3. 1, 2. Kalau sudah menghitung, aku akan melepaskan anak kecil ini. Dadah anak kecil. Dadah. Kita bisa usil, pasti ada. Ya kan? Kita nengin seekor ayam sedang berkokok, menengsih. Lalu
dia menemukan makanannya. Menang sih. Makai. Pasti ada caranya supaya dia diam. Hadirlah ke diri dia. Aku mau cari makan. Apakah kau mau membantuku? Hah? Tidak mau. Kalau gitu kita salaman dulu. Begitu. Ajak dia masuk di sini. Sentuh dia. Kalau Instagram itu mention dia. Nah, di tag dia. Nah, Collect. rame lagi tuh ke sana. Aku akan memeluk ayam yang sangat besar. Ayam. Tarik anak gitu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai dongeng itu terjeda karena kita ngingetin anak. Tapi kita harus ngalir aja, cerita ngalir gitu. Karena kita nggak bisa kalau dongeng, terus tiba-tiba kita marahin anak. Apalagi kalau media tangani. Seekor ayam, dia yang bertemu dengan temannya kelinci. Sip. Media tadi tutuan ini. No, mesti. Bertemu. Kumpul biasa nih, ya kan? Nah, bisa gitu. Jadi sekarang kalau pakai boneka, kalau manusia kan memanusiakan manusia. Nah, kalau boneka juga bonekakan. Manusiakan manusia. Membonekakan boneka. Nah, gitu. Jangan sampai boneka itu tadi bantu Tuhan, terus gatel-gatel, atau menakut silva kan ada tangannya dia ini. Yang kita angin jadi sampai gitu ya. Jadi kalau dongeng pakai media, kalau sekiranya jenengan mau berdiri, pastikan sebelahnya ada meja, gitu. Ada meja untuk naruh media. Apalagi besok kalau ngikutin anaknya lomba, jangan sampai medianya nyusahin mereka, gitu. Sini ada apa misalnya ember di bawah. Sini ada pancing, misal. Oh, aku akan mengambil ember ini. Lalu si ayah mengambil pancing untuk berangkat ke sawah. Adik, embernya mana? Oh iya. Pancingnya mana? Oh iya pancing. Apalagi pakai jilbab biasanya, ya kan? Pakai jilbab sini. Nah, mana? Oh. Ibu. Nah, gitu, nyusahin, ya, nyusahin anaknya untuk dongeng. Ada yang dongeng pakai wayang, ditaruh di sini. Wayangnya 1, 2, 3. Jadi dia apa? Dia ambil. Aku adalah. Lalu si hewan ini berjalan bertemu dengan temannya. Oh gitu. Jadi dia nggak perlu. Itu nggak perlu ya. Jadi gunain media sebaik mungkin gitu. Oke. Terus moving dalam cerita itu kita nggak perlu moving badan ya. Hanya pandangan saja gitu. Kalau anak kecil sama orang tua berarti anak kecilnya kan di atas. Kakek. Cocok kok. Kakek. Cocok. Kakek. Cocok. Kakek. Oh kayak gitu. Jadi hanya pandangannya aja. Jadi kita nggak bilang kakek. Cocok. Cocok. Capek. Kita hanya gini aja. Ada kakeknya menemukan sesuatu untukku. Kakek menemukan apa ini? Kakek. Kakeknya tidak di sana kan akhirnya. Kakek nemu apa? Kakek. Kakek, aku bantu ya. Iya, dibantu ya. Nah, kucingnya kan di belakang. Gitu. Jadi kita belum ya, iya dibantu ya. Iya kakek. Nah, kita perlu. Jadi hanya moving wajah aja. Kalau kakeknya lagi di atas, berarti anak kecilnya di atas. Jadi kakeknya sudah ke bawah. Jangan sampai cucuku. Kakek aku di sini. Oh ya, cucuku. Gitu. Terus gunakan bahasa pantomim.
Kalau dongeng bisa ditambah gitu. Anak kecil itu membuka pintu, bisa suara. Ini. Kita bahasa Bantohi. Dia berangkat sekolah menaiki sepeda motor. Aku mau berangkat sekolah naik sepeda panjang. Semuanya itu betul ya? 1, 2, 3. Culan pada motornya. Pohon yang jatuh. Aku harus menolong orang-orang supaya nggak kena pohon. Awas! Pohon itu jatuh. Kayak gitu. Sekarang kita turun pohonnya. 1, 2, 3. Berat banget. Soalnya pohon. 1, 2, 3. Sekarang teman-teman bantuin aku ya. Tangannya kayak gini. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Aku harus berangkat sekolah. Naik sepeda lagi. A, Gitu. Ya. Jadi dongeng itu berwarna banget kalau komposisi itu bisa dimasukkan ke dalam situ. Ya. Terus yang terakhir, komposisi interaksi dengan audiens itu harus seimbang. Kita nggak bisa melempar interaksi terus menerus. Adik-adik, tadi hewan apa ya? Terus sampai akhir kayak gitu. Itu namanya tuh suahingaya. Gitu. Tadi hewan yang nangis siapa ya? Bener, kura-kura nangis. Terus yang jahat siapa ya? Bener, yang jahat adalah kancil. Tanya terus ke audiens. Nah, tapi kalau kita dongeng aja tanpa interaksi, itu juga sama aja, monoton. Jadi harus seimbang interaksi dengan audiens, gitu. Oke? Oke, mana suaramu? Mau bertanya, nah, kamu sukanya apa? Kamu pernah ikut lomba apa? Oh, aku sepak bola. Nah, kasih yang energi. Karena visinya kuat tuh. Kasih cerita yang banyak emosinya di situ. Tapi ada lucunya. Kita harus tahu pengertian itu, ya. Terus terkait pertanyaan selanjutnya, referensi. Saya dulu sebelum masuk ke profesional berdongeng, saya mempunyai sahabat kiai. Dia memang basicnya dakwah itu. Saya selalu nyusun. Saya minta siromnya tentang ini atau ini yang cerita pemuda. Iya, banyak banget. Tapi Rasulullah minta, Rasulullah naik turun, tawar yang awalnya 50 menjadi 5 waktu. Ya, 5 kali ya. 5 kali mantap. Satu sholat, satu rakaat ya. Gitu. Oh, gitu ya. Terus kalau sudah dapat perintah sholat gimana? Ya kita harus sholat. Soalnya siapapun yang menjalankan perintah Allah, maka ia akan masuk surga. Mau surga berarti? Ya, coba tanya sama teman-teman, mau masuk surga nggak? Teman-teman mau masuk surga nggak? Kok nggak mau ya macam? Mau. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Yang begitu, saya gitu. Siapa yang bilang saya gitu ya? Siapa yang cepet-cepetannya? Siapa yang mau masuk sumur? Nah, itu yang lama itu bukan latihannya saja, tapi proses menyusun cerita itu yang susah. Makanya kalau ada sekolah, kak kok mahal banget kak, dongeng gini aja cuma ngomong, itu luar biasa ya. Karena proses kita yang mahal kayak gitu ya. Oke, selanjutnya tentang bagaimana kalau cerita sudah anak-anak ketahui. Nah ini sering kayak ini juga, kayak ini cerita gini tentang misal kelinci dan kura-kura. Nah kayak gitu. Aku tahu ini ceritanya di Riri, di YouTube ada. Enggak, ini beda, ini kura-kuranya lebih lucu. Mau dengerin nggak? Nggak mau, udah pernah lihat. Ceritanya pasti baru, belum ada di YouTube. Nah misalnya gitu, kita yang muter otak,
ya kita putar otak, jangan diawalin dengan si kura-kura langsung lomba sama kelinci atau kelincinya ketiduran di pohon, jangan. Dia ketiduran di mana, di bawah truk atau apa itu bisa, ya. Yang penting pesannya nyampe, kayak gitu, ya. Kalau di YouTube kan jalannya lambat, ini cepat, dia naik Grab soalnya cepat, cuma Grabnya naiknya salah, makanya ini muter-muter gitu. Nah gitu, itu kita bisa ciptakan cerita-cerita itu dengan intro, nah gitu. Makanya kalau ada anak-anak, itu juga beban ya buat kita ya. Nah, terus cucu nggak tahu, kakek, aku kan tanya kenapa Allah menyuruh kita ibadah terus, ngaji terus, sholat terus, tiap hari, bosen kakek. Ambil ember kotor itu, dibuka sama kakek. Lalu si cucu itu membawa ember dengan air berkali-kali. Dia marah, kakek, gimana caranya air bisa penuh? Kan embernya lubang. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, kenapa manusia disuruh beribadah terus? Nah, tahu kakek, embernya kotor nggak? Kotor. Sekarang bersih nggak? Bersih. Itu karena kita sering mengisi air di dalam ember itu. Sama kalau hati kita lagi kotor, lagi marah, kalau kita isi dengan ibadah, lama-lama menjadi bersih. Nah itu cerita kelas 6 kayak gitu. Kalau kita cerita ke kelas 6, 1, 2, 3 kayak gitu, susah nyampainya. Jadi kita cerita lucu aja kalau di kelas 1, 2, 3 gitu. Tapi komposisinya 20-25 menit. Kalau di SMA naik lagi 10 menit gitu. 35 sampai 40 kayak gitu. Kalau di kuliah beda lagi, komposisinya udah agak sedikit motivasi. Sedikit motivasi. Kalau kayak ini silakan motivasi berbasis storytelling kayak gitu. Jadi gitu, itu aspek yang pertama. Yang selanjutnya ini pesan juga buat sekolah. Kalau lagi ngundang penceramah atau pendongeng, satu, pastikan tempat itu nyaman buat anak-anak, ya. Jadi yang panas itu biar bapak ibu sama pendongengnya yang panas, anak-anak yang dingin, itu satu. Terus yang kedua, cari sound yang yang baik. Misal anaknya 1000, kita pakai sound kecil, nggak dengar yang belakang. 5 menit aja udah nggak kondusif kayak gitu. Jadi